Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading cek energi tengah tahun ya. Kita akan review gitu, 6 bulan kemarin kamu udah ngelewatin apa aja, udah belajar apa aja. Lalu kita juga akan lihat apa yang kamu perlu perhatikan 6 bulan ke depan untuk memaksimalkan 2023 kamu ya. Kita shuffle dulu baru nanti kita bahas. Oke, ditutup dengan sangat manis. Temanya adalah, kayak kamu 6 bulan kemarin tuh dan mungkin ini prosesnya masih berjalan ya, kayak kamu banyak memikirkan tentang sesuatu hal gitu, bisa yang berhubungan sama hidup kamu, pilihan-pilihan kamu, pekerjaan kamu, keluarga, apa yang penting buat kamu, drama-drama kehidupan, konflik dengan orang-orang tertentu, atau tentang sesuatu yang penting dan berharga buat kamu. Karena di sini ada tema, pekerjaan, keterhubungan kamu dengan orang lain, terus juga di sini ada hermit ya, tema di bawah decknya itu. Kayak hermit itu kan tema orang yang apa ya, mencari jawaban di dalam tenang, di dalam dirinya. Mencari jawaban dengan merenung, mereview tentang biasanya itu sesuatu yang besar yang signifikan di hidup kita ya. Oke, mari kita bahas. Tema kamu yang pertama ini adalah conjunction. Alliance conjunction itu kalau di aspek natal chart itu adalah aspek yang harmonis dan aspek yang suportif buat kamu ya. Dan ini aspeknya menyenangkan. Jadi kamu bisa expect 6 bulan ke depan keadaan tuh lebih smooth gitu, lebih sinergis, lebih harmonis. Terus seperti kamu menemukan bisa synchronicity, bisa kayak kebetulan-kebetulan atau pintu-pintu yang terbuka, kesempatan-kesempatan. Jadi kayak momen-momen itu satu persatu terbuka buat kamu dan itu suportif ya untuk perjalanan kamu selama 6 bulan ke depan. Fox ini adalah kartu yang berhubungan dengan pekerjaan pertama dan juga tentang sesuatu yang tricky, bisa situasi atau orang-orang tertentu atau bisa juga kayak sesuatu yang ada di dalam pikiran kamu gitu loh. Kan aku mungkin pernah bilang ya bahwa kadang pikiran kita itu suka membuat ilusi, suka mikirin skenario-skenario yang kadang sebenarnya itu bukan keadaan yang sesungguhnya gitu, tapi itu menimbulkan keraguan di dalam diri kita, ketakutan, atau bikin bikin apa ya, sesuatu yang mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil gitu. Dan ini sesuatu yang kamu perlu perhatikan di 6 bulan ke depan ya. Tema kamu adalah Queen of Wands. Kayak 6 bulan kemarin tuh kamu udah ini ketemu momen-momen tertentu atau belajar tentang pertama Queen of Wands ini adalah orang yang percaya diri, orang yang nyaman sama dirinya ya. Mungkin kamu belajar gitu, belajar sayang sama diri kamu, belajar nyaman sama diri kamu, belajar menerima diri kamu seutuhnya, atau menunjukkan sisi diri kamu yang tadinya kamu sembunyikan, kamu tidak tunjukkan kepada dunia karena mungkin kamu takut di-judge, mungkin kamu khawatir orang-orang di dekat kamu itu sikapnya berubah gitu kalau kamu jadi diri kamu yang apa adanya ya. Kamu udah belajar gitu tentang aspek kepercayaan diri, kenyamanan diri, dan mengekspresikan diri kamu seutuhnya ya. Selama intensinya tidak menyakiti orang lain. Kalau mikirin haters atau orang-orang yang nyinyir nggak suka sama diri kita ketika kita jadi diri sendiri, haters itu kayak menurut aku ya, kita sebaik apapun akan selalu ada orang-orang yang akan negatif gitu loh sama hidup kita. Jadi kamu abaikan aja selama intensi kamu nggak menyakiti orang lain ya. Lalu yang berikutnya Queen of Wands ini bisa juga kamu belajar tentang manifestasi ya, karena Queen of Wands adalah energi manifestasi. Kamu udah belajar gitu, gimana caranya manifest realita seperti yang kamu mau, atau mewujudkan goals-goals yang kamu mau wujudkan dalam realita kamu. Karena apa? Energi Queen of Wands itu adalah energi yang magnetik ya. Kayak dia tahu caranya menggunakan kemampuan pikirannya, menggunakan visualisasinya, menggunakan scriptingnya, menggunakan manifestasi atau teknik-teknik manifestasi untuk dapat apa yang dia mau ya. Juga ini berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan gitu, kayak pengembangan diri kamu, pengembangan karir kamu, kayak kamu naik level yang selanjutnya dalam bisnis dan pekerjaan kamu. Lalu pelajaran jiwa kamu berhubungan dengan pilihan. Membuat pilihan pertama ya, Two of Wands itu membuat pilihan dari hati. Keluar dari keraguan kita ketika kita, karena di sini kartu tentang pilihannya tuh ada 3 gitu loh. Mungkin kamu 6 bulan ke belakang dan ini juga proses yang masih berlangsung ya, membuat pilihan dari hati. Dan ini ada hubungannya juga sama energi kamu, kenyamanan diri kamu, dan kepercayaan diri kamu ya, karena kadang membuat pilihan dari hati itu kan seringkali kita membuat pilihan nggak enak gitu sama orang-orang tertentu yang terhubung sama kita. Kadang kita juga, karena berusaha menyenangkan orang-orang tertentu, kita jadi mengorbankan diri kita. Tapi kayak kamu udah mulai belajar nih,
Belajar melakukan sesuatu, membuat pilihan yang hati kamu terasa pas di situ, yang kamu nggak perlu lagi mengorbankan diri kamu untuk menyenangkan orang-orang tertentu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, keluar dari zona nyaman, melakukan hal-hal yang berbeda, bereksperimen, mengekspresikan energi kreatif kamu. Energi kreatif itu bisa diaplikasikan pada banyak hal ya, nggak cuma yang berhubungan dengan seni aja. Oke, keluar dari zona nyaman mungkin kayak karena kamu energi bumi ya, energi bumi itu kan kecenderungannya melakukan sesuatu yang pasti-pasti aja, yang zona aman gitu, yang praktikal. Tapi kadang kita tuh butuh bereksperimen loh, butuh melakukan sesuatu hal yang berbeda. Karena di situ juga ada pertumbuhan kita loh sebagai individu. Ini ya sesuatu yang perlu kamu perhatikan untuk kamu praktikal boleh, tapi kadang-kadang kita perlu spontan, perlu kreatif, perlu keluar dari zona nyaman supaya apa? Kita berkembang, bertumbuh sebagai individu. Lalu fondasinya adalah Ace of Cups. Ace of Cups sebagai fondasi kamu ini pertama berbicara pemulihan hati ya. Sebuah reminder kalau kamu misalnya ada sesuatu yang masih mengganjal di hati, misalnya maaf yang kamu perlu berikan, terus apalagi ya, sesuatu ganjalan-ganjalan di hati, kemarahan, kesedihan. Karena gini, contoh aja, kalau maaf itu sebenarnya kamu berikan, kamu lepaskan maaf itu bukan untuk orang itu gitu, tapi lebih untuk kedamaian hati kamu, hidup kamu lebih ringan melangkah ke depan gitu. Jadi kayak energi kamu juga nggak berat, hati kamu nggak berat, ya. Ini bicara energi pemulihan dengan Ace of Cups, ada pemulihan hati dan kamu bisa expect 6 bulan ke depan kamu melihat sesuatu yang baru, yang menyenangkan muncul di realita kamu, bisa bisa hubungan romantis ya, terutama untuk para kamu single. Karena aku melihat ada indikasi untuk hubungan romantis, kalau kamu yang bertanya tentang hubungan romantis. Lalu yang berikutnya nih, lagi-lagi membuat pilihan. Angka 2 itu selalu ya berbicara tentang pilihan. Lalu juga dengan Two of Swords ini membuka hati. Sebagian dari kamu kayak ada yang protektif sama hatinya, bisa dimengerti kalau kamu pernah terluka, kamu jadi apa ya, jadi agak hati-hati sama hati kamu, atau bisa jadi sebagian lagi ada yang parno gitu ya, membuka hati kembali, membuka hati untuk orang lain masuk ke dalam hidup kamu, untuk optimis lagi sama hidup, seperti itu. Aku selalu tekankan gitu, apapun yang terjadi di hidup kita, mau mau yang menyenangkan, mau yang tidak menyenangkan, kita selalu bisa belajar dari hal itu. Dan terutama hal yang tidak menyenangkan, semoga sesuatu hal yang tidak menyenangkan itu membuat kita jadi pribadi yang lebih baik, bukan jadi pribadi yang pahit gitu sama hidup, yang hatinya menyimpan kemarahan atau kesedihan. Lalu yang menanti kamu di 6 bulan ke depan nih, ya, yang tadi aku bilang, ada indikasi untuk hubungan romantis atau hubungan kamu akan improve untuk kamu yang sudah punya seseorang di hidup kamu, akan lanjut ke tahapan berikutnya. Ini juga bisa berbicara tentang melakukan sesuatu dari hati ya. Jadi gini, mungkin sebagian dari kamu melakukan perubahan pada karirnya dan kamu kayak sekarang sudah berada di titik kayak sudah melakukan apa yang kamu passion gitu, atau kamu senang melakukan pekerjaan kamu, hati kamu di situ. Dan juga sebagian dari kamu nih 6 bulan ke depan udah belajar membuat pilihan dengan tidak mengorbankan diri kamu atau tidak enakan sama orang lain ya. Oke, kita tutup satu lagi. Tuh kan, luck is on your side, keberuntungan ada di pihakmu. Jadi kamu bisa lihat ya, nih aku bilang di sini ada aspek-aspek yang suportif dan harmonis buat kamu kayak, dan di sini juga ada keberuntungan di pihak kamu. Jadi kamu harapkan 6 bulan ke depan kayak keadaan-keadaan, situasi, pintu-pintu akan bersinergi dan itu aspeknya kayak membuat jalan kamu mulus di sisa 2023 ini ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.